diri menjauh tanpa sempat mencerna trauma, karena berhenti 1 detik saja bisa berarti mati. Mereka akhirnya mendapat jeda untuk menangani luka. Grace duduk, menggertakkan gigi saat Veidt membantu membersihkan luka dan menahan rasa sakit, dan untuk pertama kalinya sejak awal film, dua saudara ini benar-benar berbicara sebagai manusia, bukan lawan. Grace mengaku bahwa setelah lulus dia tidak pernah benar-benar berhasil mencapai mimpi-mimpinya. Dia putus kuliah, menjadi pelayan, lalu bertemu Alex, dan dari pengakuan ini Veidt sadar bahwa hidup kakaknya tidak seindah yang selama ini dia bayangkan. Grace juga bilang dia pernah mencoba mencari Veidt untuk mengundangnya ke pernikahan. Walau Veidt menjawab sinis bahwa dia tak akan datang, nada percakapan mereka mulai melunak karena di balik amarah bertahun-tahun, masih ada keinginan untuk saling diakui. Mereka bahkan sempat bersulang kecil untuk bertahan sampai fajar, sekali lagi. Momen ini sederhana, tapi sangat penting, karena untuk pertama kalinya Grace tidak merasa sendirian dalam perang yang dulu dia hadapi seorang diri. Kedamaian singkat itu pecah ketika mereka sadar pemburu sudah mendekat lagi. Grace mencoba meyakinkan Veidt bahwa mereka harus melawan, sebab jika terus lari tanpa rencana, mereka hanya memperpanjang rasa takut. Di club room, para anggota keluarga lain malah menonton sambil minum dan memberi komentar seperti penonton pertandingan. Kontras antara penderitaan Grace dengan santainya para elit ini membuat film terasa makin sadis dan satir. Grace dan Veidt masuk ke area lain untuk mencari telepon, tetapi lagi-lagi dikejutkan serangan mendadak. Teror terus datang bergelombang, membuat mereka tak pernah bisa benar-benar merasa aman dimanapun di dalam kompleks itu. Sementara itu, seorang pemburu lain terbunuh, membuat garis suksesi keluarga harus bergerak. Pengacara organisasi yang kaku dan patuh aturan segera memanggil pewaris berikutnya untuk turun ke lapangan, seolah semua kematian ini hanya prosedur administratif. Rajan dipaksa mengambil posisi saudaranya yang mati, tetapi dia ketakutan dan ingin menyerahkan tanggung jawab itu kepada istrinya, Madhu. Percakapan ini memberi sentuhan komedi gelap, karena bahkan di tengah kultus iblis, orang masih sibuk menghindari tugas berbahaya. Akhirnya Grace berhasil menelepon 911 dan meminta bantuan dengan putus asa. Dia bilang mereka sedang diburu di kompleks Danforth, namun penonton segera tahu panggilan itu sudah disadap karena keluarga ini ternyata bahkan menguasai perusahaan telepon. Tak lama kemudian seorang wanita dari pihak pemburu datang dengan pedang, tetapi bukan untuk langsung membunuh. Dia menawarkan kesepakatan, jika Grace menikahi putranya, Chunfu, maka perburuan berhenti. Keluarga mereka mendapat haisit, dan Grace bisa hidup. Wanita itu mencoba membungkus tawaran tersebut sebagai pilihan paling masuk akal. Dia berkata dunia akan lebih baik tanpa Danforth memegang kendali, tetapi Veidt curiga karena tahu tidak ada jalan keluar yang semudah itu di dunia penuh iblis ini. Saat Grace menekan detailnya, akhirnya terungkap bahwa hidup selamat itu berarti tetap harus menjadi bagian organisasi, ikut ritual pengorbanan, dan menjual jiwa. Grace langsung menolak, karena dia lebih memilih mati daripada hidup sebagai monster seperti mereka. Penolakan itu memicu chaos. Salah satu pemburu marah besar dan mencoba menyerang. Grace bahkan sempat pura-pura setuju untuk membeli waktu. Tetapi keadaan telanjur meledak dan adegan berakhir dengan kematian mendadak yang lagi-lagi menegaskan kutukan Lebail selalu menuntut harga. Sesudah ledakan tubuh yang absurd, seseorang dengan tenang meminta ponco baru karena tak suka terciprat isi tubuh orang lain. Momen ini adalah humor gelap khas film ini. Kejadian supernatural paling mengerikan justru diperlakukan seperti masalah kebersihan. Setelah selamat lagi, Veidt bertanya kenapa Grace menolak tawaran yang bisa menyelamatkan mereka. Grace menjawab tegas bahwa dia tidak mau menghabiskan sisa hidup dengan membunuh orang dan menjual jiwanya. Lalu percakapan itu berubah menjadi pembongkaran luka masa lalu mereka. Veidt akhirnya meluapkan rasa sakit yang selama ini dipendam. Saat Grace pindah ke New York, Veidt merasa benar-benar ditinggalkan. Grace membela diri dengan berkata dia berusia 18 tahun dan hanya ingin membuat hidup lebih baik untuk mereka berdua. Tetapi bagi Veidt, kepergian itu tetap terasa seperti pengkhianatan. Momen emosional itu berujung pada kejujuran penuh. Veidt mengakui bahwa dirinya tidak punya pacar sukses bernama Derek, tidak tinggal di apartemen keren, dan bukan social media coordinator, melainkan hanya hostes yang selama ini pura-pura bahagia agar terlihat berhasil di mata Grace. Ketika telepon kembali berdering, Grace dan Veidt sadar orang-orang itu sedang mempermainkan mereka. Lawan mereka tahu persis di mana posisi keduanya, menolak